Halo guys, kembali lagi di Jurnal Laska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nusantara. Saya di sini sedang ada di Lapas Batang loh guys, yang lokasinya ada di Desa Sicakar, Kabupaten Batang. Di lapas ini menampung banyak sekali warga binaan loh guys, yang tentunya masalahnya berbagai macam loh. Dan saya Abraham Agus Nardia di sini akan menggali lebih dalam tentang JDIH itu. Tentunya berada di Lapas Batang. Selanjutnya kita akan bertemu dengan Ibu Desi sebagai salah satu juri di lomba storytelling di Lapas Batang ini guys. Sekian ya guys, ikutin saja kelanjutannya. Bye bye. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Abraham, dan kali ini saya bersama dengan Ibu Desi selaku juri di storytelling di Lapas Batang. Ibu, saya boleh bertanya tentang makna dari JDIH ini? Jadi JDIH itu adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Ini sebenarnya perwujudan dari keterbukaan informasi publik bagi instansi pemerintah, khususnya di pemerintah Kabupaten Batang. Jadi bagian hukum itu adalah pusat JDIH di lingkup kabupaten. Kami merupakan wadah untuk menginformasikan produk hukum daerah yang ada di Kabupaten Batang. Ya. Dan saya juga yakin nih Bu, JDIH ini pasti memiliki visi misi Bu. Ibu bisa tidak menyebutkan visi misi dari JDIH ini Bu? Jadi visi misi kami adalah menyebarluaskan produk hukum daerah dan bisa disajikan secara cepat, tepat dan akurat. Begitu Mas. Iya Bu, ini pertanyaan yang terakhir Bu. Apa Bu manfaat bagi kita sebagai siswa maupun warga tentang JDIH ini Bu? Jadi harapan kami ada JDIH ini terutama untuk publikasi secara luas nggih. Ini harapan kami masyarakat dapat mengetahui produk-produk hukum daerah yang ada di Kabupaten Batang. Jadi mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum. Iya teman-teman, sekian ya, terima kasih Ibu Desi. Sama-sama. Sekarang saya sedang bersama Bapak Ali sebagai juara 1 storytelling di Lapas Batang kali ini. Bapak, saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana perasaan Bapak memenangkan juara 1 di lomba kali ini? Tentu perasaan senang, dan saya tidak mengira sama sekali akan mendapat juara pertama, karena saya di situ cuma bercerita mengenai perjalanan hidup saya, apapun itu tidak saya kurangi dan tidak saya lebihkan. Baik, Bapak, apakah Bapak memiliki motivasi untuk anak bangsa supaya giat belajar dan berlomba untuk mendapatkan juara Bapak? Motivasinya giatlah membaca, itu yang penting itu. Giat membaca, karena membaca itu merupakan guru juga sih selain itu ya. Dan yang paling penting jauhi narkoba itu. Mungkin sekian ya teman-teman. Bapak Ali, terima kasih ya sudah mengikuti wawancara saya kali ini. Halo guys, sekarang saya bersama dengan Bapak Satria dan Bapak Bagus. Bapak di sini bekerja di Lapas Batang ini ya Pak? Iya. Iya, saya ingin memberikan sedikit pertanyaan nih Pak. Silakan. Bagaimana sih Pak pendapat Bapak tentang adanya acara storytelling di Lapas Batang seperti ini Pak? Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Satria Dinda Wicaksono, AMD PSHMH, selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, dan saya didampingi oleh Kasubsi Registrasi dan BIM Kemas, Bapak Bagus AMDP SAPMH, yang selaku Kasubsi untuk membantu kegiatan ini. Nah, kegiatan storytelling ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat di luar tentang pentingnya hukum atau sadar hukum. Apa sih sadar hukum itu? Jadi, kebanyakan orang itu tidak menyadari tentang hukum.
Contoh kecilnya saja tentang lampu merah. Kebanyakan orang akan melanggar lampu merah, sering-seringnya lampu merah karena tidak sabar. Nah seperti itu. Apalagi terkait hal-hal yang lebih besar nantinya. Seperti yang sudah dicurahkan beberapa warga binaan kita itu. Warga binaan kita itu beberapa terjerumus karena masalah hukum. Nah, semoga dengan adanya storytelling ini yang sudah dibukukan dengan Pemkab Kabupaten Batang, lebih tepatnya di bagian JDIH, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, kedepannya masyarakat yang membaca jangan sampai terjerumus tentang masalah hukum itu. Apalagi terjerumus masalah hukum hal yang sama. Soalnya kita udah dikasih tahu, oh kesalahan kita itu masuk dalam lembaga pemasyarakatan itu seperti ini. Kita sudah membaca, kenapa kita melakukan hal yang sama? Ibarat kan seperti keledai kenapa bisa jatuh sampai 2 kali? Keledai yang bodoh pun yang peribahasa seperti itu tidak akan terjatuh dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Berarti kalau orang sudah membaca dan mengetahui kesalahan orang tersebut, kenapa kita harus mencontoh kesalahan yang sama? Nah, semoga kedepannya setelah adanya storytelling ini dan bekerja sama dengan JTIH, dibukukan masyarakat yang membaca, terutama adik-adik kita yang masih sekolah, kemudian yang membaca semuanya itu, kedepannya nanti dapat menyadari bahwa pentingnya sadar hukum, bahwa sadar hukum itu penting untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama yang masih muda-muda. Kita jangan sampai terjerumus, contohnya dalam hal yang lebih kecil lagi, tawuran, itu yang biasa sering saya lihat di kalangan pelajar, tawuran, kemudian tawuran antar pelajar yang paling kecil, kemudian yang lebih besarnya lagi pelajar melakukan, mohon maaf, seks bebas, itu akan menjadikan bumerang untuk mereka sendiri dan mematikan masa depannya adik-adik pelajar, karena adik-adik pelajar kita itu adalah generasi penerus bangsa yang akan menjadikan bangsa kita itu lebih baik lagi ke depannya. Jadi setelah membaca ini di kemudian hari, saya harap baik yang masih di luar atau saudara kita yang masih pelajar jangan sampai terjerumus masalah hukum, apalagi sampai menggunakan narkoba, melakukan hal-hal yang menyimpang atau melanggar hukum yang dapat merusak masa depan kita sendiri. Mungkin sedikit dari saya selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana yang pada hari ini mewakili Bapak Kalapas, Bapak Rindra Wardana. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kurang pantas. Taufik Waldaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sudah menghadiri acara kami ya Pak. Sekian perjalanan saya kali ini di Lapas Batang. Semoga kalian bisa mengambil sisi positif dari Lapas Batang kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye-bye.